Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Timbulnya Jiwa Keagamaan pada Anak. Baiklah, di sini saya Yuni Wulandari akan mempresentasikan hasil diskusi yang pertama, yaitu timbulnya jiwa keagamaan pada remaja. Menurut Louis Starbuck, perkembangan pada remaja itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, perkembangan pikiran dan mental. Perkembangan pikiran dan mental ini ialah maksudnya perkembangan lahiriah akan menuju kepada perkembangan batiniah. Maksudnya di sini ialah ajaran agama yang telah dianut oleh seorang anak akan berubah atau menjadi lebih sungguh-sungguh keimanannya jika anak itu berusia remaja. Di sini, usia remaja adalah usia anak mencari kepastian tentang agama yang dianutnya. Kemudian, yang kedua adalah perasaan beragama. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Yang keempat, perkembangan moral. Yang kelima, sikap dan minat. Pada usia remaja, sikap dan minat itu semakin berbeda, karena di usia remaja minat remaja itu lebih cenderung kepada keuangan, perekonomian, kemudian kesuksesan. Karena banyak kita lihat bahwa remaja itu lebih berfokus kepada cita-cita, kesenangan dunia daripada agama mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ibadah. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa remaja sekarang itu lebih mementingkan kesenangan dunia. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa masih banyak remaja yang tidak mau mengingat Allah. Maksudnya yang tidak banyak remaja yang lupa akan Allah jika mereka dalam keadaan senang. Remaja itu akan mengingat Allah jika mereka dalam keadaan sengsara atau banyak masalah. Nah, jika remaja itu dalam keadaan senang, dalam keadaan tentram, maka mereka tidak memerlukan agama atau tidak memerlukan Allah dalam dirinya. Maka dari itu, pada usia remaja itu adalah usia kesenangan pada diri mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmadani Putri. Di sini saya akan menyambung hasil presentase dari teman saya. Adapun materi yang akan saya bawa berjudul Perkembangan Agama pada Remaja. Remaja merupakan masa di mana seseorang mencari jati diri. Di sini remaja akan bertanggung jawab atas perilaku mereka dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Di dalam jurnal Fahrul Rijal yang berjudul Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Remaja, membagi perkembangan masa remaja menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja awal atau bisa disebut dengan juvenilitas, usia 13 sampai 15 tahun. Di sini awal mula terjadinya perubahan jasmani yang memungkinkan terjadi perubahan emosi dan adanya rasa kekhawatiran dan kecemasan pada remaja. Kepercayaan agama pada usia ini bisa terjadi kegoncangan. Yang awalnya sangat kuat kepercayaannya kepada Tuhan, kadang-kadang menjadi berkurang. Hal ini dapat dilihat dari kadang-kadang ibadahnya sangat rajin, kadang-kadang berubah menjadi malas. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah matangnya organ seks anak remaja, dan kedua psikologisnya, yaitu rasa ingin bebas atau tidak ingin terikat pada suatu aturan. Adapun faktor eksternalnya dapat dari orang tua dan guru yang kurang memahami remaja dan sikapnya terlampau keras kepada remaja, sehingga timbullah sikap negatif pada anak remaja tersebut. Masa remaja madya atau bisa disebut dengan pubertas, usia sekitar 16 sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini remaja mulai mengidolakan sesuatu dan mendewa-dewakan seseorang. Di fase ini remaja merasa kesepian dan ia merasa tidak ada orang yang memahami dan mengerti dirinya. Ia merasa ditelantarkan, dijauhi dan dimusuhi oleh sekitarnya. Dia butuh teman yang bisa memahaminya dan menolongnya dan menerimanya di saat suka dukanya. Pada masa ini sudah
mulai tumbuh pada remaja untuk mencari pedoman hidupnya, dan dia ingin mencari suatu hal yang berharga. Pada masa ini remaja mengalami kegoncangan batin. Dia ingin meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan yang sebelumnya. Pada fase ini bisa dikatakan remaja sudah mulai sadar. Yang ketiga adalah masa remaja akhir atau bisa disebut dengan nubilitas, yaitu usia 19 sampai 21 tahun. Pada fase ini masa remaja dikatakan dewasa karena dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan. Anggota tubuhnya telah berfungsi dengan baik dan pemikirannya sudah cukup matang. Tinggal bagaimana dia dan orang-orang yang di sekitarnya mengembangkan dan menggunakan pemikirannya ke arah yang lebih baik lagi. Akibat pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan kecerdasannya yang telah mendekati sempurna, artinya dalam istilah Islam dia sudah bisa disebut dengan akil baligh, maka remaja itu merasa bahwa dia sudah dewasa dan dia dapat berpikir logis. Di samping itu, pada fase ini pengetahuan remaja sudah berkembang, dan pada fase ini juga remaja berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya. Maka mereka juga ingin mengembangkan agama dan mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat agama pada remaja. Yang pertama, percaya secara ikut-ikutan. Percaya secara ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama dengan cara yang amat sederhana, yaitu pelajaran agama hanya didapat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarga dan lingkungannya, bukan melalui pendidikan. Kedua, percaya dengan kesadaran. Semangat agama pada remaja mulai meningkat sehingga cara beragama yang ikut-ikutan tidak lagi memuaskannya. Jika alasannya hanya dari ayat-ayat Tuhan, hadis-hadis Nabi, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka ingin menjadikan agama sebagai tempat untuk bermujadalah dan bermuzakarah, untuk membuktikan kebenaran agama dan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat agama pada remaja. Berikutnya itu ada kebimbangan dalam beragama. Nah, kebimbangan dalam beragama ini mulai menyerang remaja pada saat pertumbuhan dan kecerdasannya sudah mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, bisa menerima, dan bisa menolak sesuatu yang disampaikan kepadanya. Pada masa remaja akhir ini, keyakinan beragama lebih dikuasai oleh pemikiran. Kebimbangan ini lebih cenderung protes atau menentang Tuhan yang menyebabkan hal sedih yang dialaminya. Akan tetapi, di samping itu, kebimbangan beragama juga memiliki hubungan dengan semangat beragama. Secara psikologis, setelah berlalunya kebimbangan pada beragama, maka akan timbul penyesalan dalam diri remaja atas perbuatan keliru dalam hidupnya. Akhirnya, remaja kembali kepada semangat beragama untuk menebus rasa bersalah dan berdosanya selama ini. Nah, berikutnya yang keempat, ada tidak percaya kepada Tuhan. Pada masa remaja akhir, biasanya para remaja akan merasakan resah, gelisah, gundah gulana dalam dirinya sebagai pantulan dari jiwa remaja yang tidak mempercayai Tuhan secara mutlak. Hal ini biasa berasal dari masyarakat yang sedang dilanda penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebimbangan. Faktor utama yang dapat menyelamatkan manusia, terkhususnya remaja pada hal ini adalah akhlak. Nah, akhlak ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Kerusakan akhlak ini akan membawa manusia, terkhususnya remaja, kepada rasa anti agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.